Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap semangat ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan di pembelajaran 1. Oke, silakan dibuka buku paketnya, nanti kalian simak di buku paket kalian, nanti kalian buka di halaman 44. Oke. Sudah? Baik. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Mengapa kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Apa yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Nah, untuk mencari jawaban itu, untuk mengetahui jawaban itu, mari kita simak teks berikut ini. Nah, nanti di sini kalian diminta untuk membaca teks berikut dalam hati. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti kalian baca ya. Nanti silakan dilanjutkan, dibaca. Kemudian di halaman 45, pertempuran Surabaya. Nah, ini di sini pertempuran Surabaya, arek-arek Surabaya. Nah, nanti silakan dicermati baik-baik, dibaca baik-baik, diulang-ulang biar lebih memahami apa isi dari bacaan tersebut. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, nanti kalian diminta untuk mengisi teks atau peta pikiran yang ada di bawahnya. Ya, ini apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, ini isiannya ini seperti yang telah kalian buat kemarin. Kalian buat kalimat tanyanya dulu, kemudian diisi atau dijawab pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Nah, di sini kalian diminta menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu seperti apa? Oke, penjelasannya di halaman 46. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur S, P, O, K. S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, K itu adalah keterangan. Oke, ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Ya, contohnya ayah bekerja. Nah, ayah itu subjek, bekerja itu predikat. Ya, menggunakan struktur yang kedua ya, menggunakan struktur bahasa yang tepat. SPOK-nya tadi ya. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ya, contohnya naik kelas, ya, dan seterusnya lah, banyak lagi contohnya nanti. Nah, di sini kalian ini untuk yang kalimat efektif ini kalian catat dulu. Nah, setelah dicatat di buku tulisnya, nanti baru dilanjutkan untuk mengerjakan yang halaman 45. Yang ini ya. Nah, ini kalian kerjakan. Kemudian kita lanjutkan di materi berikutnya. Oke. Ini kita lewati saja, ini tugas kelompok. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Oke ya. Cara hewan menyesuaikan diri atau disebut dengan adaptasi kemarin. Terus kemudian tempat tinggal itu adalah habitat. Ya, kata lainnya adalah habitat. Ya. Sekarang apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Oke, silakan dilihat pada gambar ini. Ayam, bebek, ikan, dan cicak. Kemudian kalian lengkapi tabel atau peta pikiran di sini. Ayam
ciri-ciri hewan. Nah, jadi ciri-ciri ayam itu seperti apa? Misalnya berkaki 2, memiliki sayap, ya, terus memiliki di sini sesuai yang kalian amati ya, memiliki tengger dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri habitat. Habitat itu tempat hidupnya. Tempat hidupnya ayam di mana? Ciri-ciri habitatnya di darat, ya kan? Terus kemudian bebek. Bebek itu ciri-cirinya seperti apa? Kalian amati berdasarkan gambar ini. Atau mungkin hewan yang kalian punya di rumah, ya. Nanti kalian isi, ya. Ini yang kedua, berarti tugasnya. Tugas yang kedua mengisi apa? Peta pikiran ini. Kemudian, nah, setelah diisi kalian simpulkan apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Ya, ciri-ciri hewan dengan habitat. Habitat itu tempat tinggalnya. Tuliskan kesimpulanmu. Silakan dituliskan kesimpulannya di sini ya. Nanti ditulis di buku tulisnya saja. Nah, ini ada bacaan bebek, kalian baca di sini apa saja, pasti ada fungsi atau ciri-ciri dari bebek juga ada di sini. Ya. Nah, di sini kamu melengkapi sebuah laporan, ya ini kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Nah, nanti kalian diminta untuk mengamati hewan di sekitar kalian. Contohnya 1, hewan sapi, misalnya ciri-ciri khususnya apa, habitatnya di mana, dan seterusnya. Nanti kalian buat contoh hewannya ada 3 hewan ini ya, kalian isi. Kemudian ditulis kesimpulan berdasarkan pengamatan. Nanti kalian simpulkan berdasarkan pengamatan kalian. Kalian nanti bisa minta bantuan kepada orang tua atau kakak atau saudara, ya terserah kalian ya. Kemudian kita sudah ya selesai. Ya ini sudah mempelajari di pembelajaran 2. Ini untuk materi besok. Ya. Jadi saya tegaskan lagi untuk tugasnya. Ya, tugasnya saya simak mulai dari awal. Tugasnya yang pertama nanti adalah menulis kalimat afektif. Ya, ciri-ciri kalimat afektif ini. Kemudian yang kedua, setelah ditulis kalian mengerjakan peta pikiran yang ada di halaman 45, maaf. Kemudian lanjut setelah itu kalian nanti diminta mengisi atau ciri-ciri dari hewan yang kalian amati, ya. Kemudian tulis kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mengamati hewan di sekitar kalian, tulis ciri-ciri khususnya dan ciri-ciri habitatnya. Kalian tulis di buku tulis kalian. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat. Ya, jika kurang jelas nanti bisa WA Wapri Pak Zainul. Oke. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.